Oke, jika teman-teman sekalian mau menginputkan order dari job file, maka saran saya dilihat dulu kontaknya, ada atau belum. Misalkan ke depan itu ada order eksternal ya, bukan internal. Kita dapat customer baru, misalkan petrokimia, ya udah, petrokimia nanti dimasukkan ke kontak sebagai customer. Atau, Mas, ini PT Agincor Resource itu punya penerima baru, dikirimkan ke petrokimia, maka petrokimia dimasukkan sebagai penerima barang. Tetapi tidak ditagihkan ke petrokimia, tapi tetap di Agincor Resource, maka tidak perlu dimasukkan untuk dikontak. Nggak perlu dikontak. Tetapi jika ingin pas agar di surat jalan driver atau delivery note-nya itu muncul mapnya di sini, mapnya di sini, operasional, delivery order. Nah, ini nanti kelihatan nih, karena ini lokasinya di sini, misalkan Sarana Logistik Indonesia. Itu. Dari PT Mera Soputan Mining berangkatnya dari Cakung, nanti dikirim ke Sarana Logistik Indonesia. Bisa nggak sih yang satu ini kita ganti dengan Agincor Resource, yang dua ini kita ganti petrokimia? Bisa, asalkan kontak petrokimianya masuk, sehingga receiver penerimaan barangnya ini kelihatan, di map itu kelihatan, karena dia sebagai penerima di sini. Saat ini teman-teman kan pengirimnya Indodrill, penerimanya itu misalkan Baditua Tembagapura saat ini. Jadi kalau di kasus kita tadi untuk customernya itu adalah Agincor Resource, sendernya juga Agincor Resource. Di sini nggak ada ya Agincor ya. Oke, berarti kita coba ganti lagi sesuai dengan kasus kita tadi, Agincor Resource. Ya kan? Kita pilih yang ini aja, tes LCL. Berarti ini itu Agincor. Nggak ada Agincor ya. Ya misalkan Marta Payment Site gitu ya, tapi receivernya itu petrokimia gitu, maka di sini kita harus masukkan petrokimia. Tapi kalau memang mau lebih spesifik tanpa input receiver address ini, maka di kontak ini dimasukkan receivernya adalah petrokimia. Ataupun ke depannya nanti kita itu sender receivernya menggunakan perusahaan nama kita sendiri, misalkan Transkontinen, sendernya Transkontinen, receivernya baru kepada customer, maka kita di sini perlu untuk menginputkan kontak dari perusahaan kita. Itu di sini ada tidak Transkontinen? Tidak ada. Maka kita perlu masukkan dulu Transkontinen di bagian shipper and consignee at sini. Tuh. Transkontinen. Nah, Transkontinen, ya kan? Di sini sudah saya buatkan, ada beberapa cabang juga. Transkontinen ini yang Jakarta, ini cabang Manado, yang ini Balikpapan, dan Sibolga juga ada, Gorontalo, Banyuwangi, Makassar, semua ada. Jadi kalau misalkan ke depannya itu nanti receivernya itu ke beberapa cabang, maka disarankan untuk diisikan di bagian kontak daripada customer ini. Shipper consignee-nya itu kita masukkan ke detail kontaknya Agincor Resource. Jadi setiap cabang itu dimasukkan teman-teman. Cabang Jakarta, cabang Manado, cabang Makassar, cabang Balikpapan. Gitu. Tapi kalau nggak punya cabang, karena misalkan di Surabaya itu hanya sebagai gudang fulfillment atau gudang transit, ya nggak perlu. Itu konsep bisnis logistik. Seperti apa dari sisi servisnya? Nah, sistem hanya mengakomodir atas input-input ataupun parameter yang diinginkan. Seperti itu sih untuk modul kontak.